Selamat datang di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Bertepatan tanggal 20 Mei 2021, Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta berusia 122 tahun. Di usia 122 tahun, Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta sudah menerapkan pelayanan aman untuk pasien. Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta juga sedang menyiapkan pelayanan yang inklusif dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima salam kasih dari kami, Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Pentakosta bersama keluarga besar Rumah Sakit Bethesda. Harapan kami, perjumpaan kita kembali dapat terjadi dalam semangat perpelayanan yang tetap menyala, meskipun keadaan masih jauh dari harapan. Terlebih di masa pandemi saat ini. Semua ini boleh terjadi bukan karena kemampuan kita, tetapi semua karena karya Allah di dalam Roh Kudus. Semangat karya Roh Kudus itulah yang akan kita hayati kembali melalui ibadah Pentakosta Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda kali ini. Bangkit dan bersaksilah. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan Hari Pentakosta. Hari di mana dalam tradisi gereja kita diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Pada hari itu, kita bersama-sama diajak untuk mengingat peristiwa besar dalam sejarah gereja, di mana orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus mulai bangkit dan berani bersaksi tentang siapa Yesus Kristus itu dan bagaimana hidup di dalam iman kepadanya. Orang-orang yang percaya ini yang sering disebut murid-murid Yesus, pada saat itu sungguh-sungguh merasakan kuasa dan anugerah Tuhan untuk berani menunjukkan identitas diri mereka di tengah-tengah ancaman para pemimpin agama Yahudi dan penguasa Romawi. Mereka bangkit dari ketakutan mereka dan mereka bersaksi tentang pengalaman iman mereka, tentang keselamatan yang telah mereka terima, serta menunjukkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya dengan penuh sukacita kita menyambut dan merayakan Hari Pentakosta ini, dengan bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 1, bait yang pertama dan yang kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Oh
bahwa ibadah perayaan Pentakosta ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hari ini kita akan bersama-sama mengingat dan merayakan Hari Pentakosta yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Dalam mengingat dan merayakannya, kita diajar untuk menghayatinya dalam tema bangkit dan bersaksi. Tema ini mengajak kita untuk melihat dan memaknai pesan dari kisah Pentakosta tersebut, kisah turunnya Roh Kudus sebagai pembangkit dan memberi semangat kita untuk berani keluar dari ketakutan yang membelenggu kita dan bersaksi dengan seluruh kehidupan kita tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, untuk sedikit mengingat peristiwa Pentakosta tersebut, maka saya akan membacakan kisah dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 21 yang sesungguhnya juga merupakan bagian dari bacaan leksional kita ini. Demikian kisahnya. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi terang sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sehingga
bersama-sama mengungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, baik dalam doa pribadi yang nanti saya lanjutkan dengan doa pengakuan bersama, dan juga akan ditutup dengan pujian bersama dalam pengakuan dosa ini. Tuhan pimpinlah hati kami. Sekarang kita memasuki doa pengakuan dosa pribadi. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang datang kepadamu. Dengan menyesal kami mengakui segala dosa kami, dan sungguh kami ingin Engkau perbaharui dan mampukan untuk bangkit kembali, dan lewat hidup kami menyaksikan kemuliaan nama Tuhan yang sudah menebus dan sekaligus menyelamatkan hidup kami. Kiranya Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat dalam sikap, dalam perilaku dan tutur kata kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudari bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang merupakan berita pengampunan dosa yang diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 yang demikian bunyinya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang melimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Salam damai. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus
kupasan dari firman itu, mari kita bersama-sama kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekarang kami hendak membaca dan sekaligus merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pikiran dan hati kami mampu tertuju pada firman itu, dan kami juga boleh mengerti apa yang kami baca dan renungkan itu. Lalu kami mampu menghayatinya dan kemudian terdorong untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai koreksi atas kehidupan yang selama ini mungkin kami melakukannya dengan tidak sesuai dengan, atau juga untuk meneguhkan hidup kami dan membangkitkan kami untuk berani dan berubah. Kami sadar kami lemah dan kami membutuhkan pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia dan yang telah memenuhi janjinya dengan memberikan Roh Kudus pada kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-15 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian bunyi Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda yang saat ini sedang melayani para pasien dan pihak-pihak terkait, maupun yang sedang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Pada kesempatan ini, dalam rangka mengingat dan merayakan Pentakosta, saya hendak mengajak kita semua untuk merefleksikan kedua bacaan leksional kita, baik yang saya baca pada kata pembuka tadi, maupun dalam bacaan Injil yang sudah saya baca baru saja, dengan kehidupan sehari-hari kita, khususnya yang terkait dengan tanggung jawab dan tugas pelayanan kita di bidang kesehatan. Untuk itu saya ingin mengajak kita semua sejenak melihat kedua teks bacaan tersebut dengan memerhatikan konteks dan maksud penulisannya, lalu kita melihat relevansinya bagi kehidupan sehari-hari kita. Karena itu izinkan saya mengawali khotbah ini dengan memerhatikan bacaan Injil kita terlebih dahulu. Dari dua ayat singkat yang saya baca tadi, ayat 26 dan 27 dari Injil Yohanes pasal 15, sebenarnya ada latar belakang atau konteks yang menarik tentang tantangan yang akan dihadapi oleh murid-murid Yesus ketika mereka nanti ditinggalkan oleh Yesus oleh karena kematian dan kembalinya kepada Bapa. Itu dijelaskan dalam ayat tersebut mulai dari ayat 18 sampai dengan 25. Hal ini disampaikan Yesus sebelum hal itu terjadi, supaya mereka tidak terkejut, takut, dan gentar ketika hal itu benar-benar terjadi. Dengan kata lain,
Mereka sebenarnya sedang mempersiapkan untuk menghadapi tantangan terberat dalam kehidupan mereka sebagai murid Yesus. Tentu saja benarnya persoalan tersebut bukan hanya datang dari luar sebagai ancaman yang berasal dari para pemimpin agama Yahudi dan para penguasa Romawi, namun juga datang dari dalam diri mereka sendiri yang sesungguhnya menunjukkan kerapuhan. Dalam bahasa Inggris disebut vulnerable, dalam pengertian baik yang inherent sebagai kelemahan manusiawi pada setiap orang, maupun juga dalam situasional, kerapuhan situasional yaitu kemalangan yang menimpa dirinya, maupun kerapuhan dalam pengertian patogenis, yaitu kemalangan karena benturan antara kebajikan dan kebatilan, di mana pihak yang lemah selalu menjadi korban. Oleh karena itu, penghibur yang dijanjikan Yesus, yaitu Roh kebenaran atau yang biasa kita sebut Roh Kudus, akan berperan menolong, mengingatkan dan mendorong para murid untuk bersaksi tentang Kristus Yesus dan hidup di dalam anugerah dan cinta kasih. Dengan demikian, hidup mereka tidak akan dibelenggu oleh ketakutan dan kegentaran lagi, karena mereka telah memiliki keberanian dan pengharapan akan masa depan bersama dengan Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus yang hadir dan memimpin hidup mereka, serta mereka berani merangkul kerapuhan mereka sendiri untuk bersaksi tentang hidup yang dilimpahi dengan anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, dalam bacaan kisah para rasul tadi, disaksikan tentang perubahan sikap hidup yang dialami oleh para murid. Di saat janji Yesus tentang benturan Roh Kudus itu terjadi, mereka mengalami anugerah Tuhan yang mendorong mereka berani bersaksi tentang identitas mereka sebagai murid Yesus. Lalu siapa Yesus itu mereka saksikan, dan bagaimana para pendengar mereka dapat menerima anugerah keselamatannya. Ini suatu perubahan hidup yang luar biasa, karena dalam kisah Injil-Injil, semua Injil mencatatnya, dikatakan bahwa sebelum ini mereka mengalami ketakutan, kekecewaan, dan putus asa. Namun sekarang mereka menjadi begitu berani dan terbuka untuk bersaksi tanpa rasa takut, sekalipun hal itu harus dipahami sebagai tindakan yang tidak didorong oleh kesombongan. Mereka sadar bahwa mereka digerakkan oleh roh, spirit atau semangat yang bukan dari diri mereka sendiri, melainkan dari Sang Bapa. Itulah sebabnya Allah melengkapi mereka bukan hanya dengan semangat dan keberanian itu saja, tetapi juga dengan kemampuan mereka menggunakan berbagai bahasa lain yang dipakai dan dimengerti oleh para pendengar mereka, yang dalam bahasa aslinya digunakan kata sinolawiyah, yang artinya bahasa-bahasa asing. Ini sekali lagi hanyalah anugerah Allah dalam merengkuh dan melengkapi kerapuhan mereka untuk melakukan tugas panggilan mereka di dunia ini. Nah sekarang, berdasarkan pemahaman dan penghayatan atas kedua teks Alkitab tadi, maka tema kita yang merupakan sebuah ajakan dan panggilan untuk bangkit dan bersaksi menjadi terkoneksi dan relevan. Kita diajak bangkit dari ketakutan dan kekhawatiran akan ancaman pandemi COVID-19 saat ini, beserta dengan dampak-dampaknya. Begitu juga dengan ancaman teror, kekerasan, dan bencana yang saat ini kita saksikan di mana-mana. Selain itu, kita diajak bangkit dari kerapuhan hidup kita untuk berani menyaksikan hidup seperti yang Bapa nyatakan dalam Yesus Kristus dan Roh-Nya. Hal ini tentu saja bukan berarti kita sudah tidak rapuh lagi, melainkan dalam kerapuhan tersebut kita bisa berbagi dan menolong sesama yang juga rapuh untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bukankah dalam semua tindakan liturgis peribadatan kita selalu diperhadapkan pada kerapuhan dalam pengakuan dosa,
dan keberanian untuk menerima dan menghidupi hidup yang penuh dengan anugerah lewat pengampunan dosa dan tuntunan hidup baru dalam firman-Nya. Itulah sebabnya bukan kesempurnaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, melainkan cinta kasih dan pengampunan yang dapat saling memulihkan dan menopang satu dengan yang lain dalam persiaran hidup di dunia ini. Dengan demikian, marilah kita menanggapi ajakan ini dengan kesediaan kita untuk bangkit dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Pertanyaannya, lalu apa wujud konkret bagi setiap kita untuk bangkit dan bersaksi dalam tugas, panggilan, atau pekerjaan kita? Tentu saja, pertama-tama saya mengajak kita jujur mengakui bahwa kita kerap merasa terancam oleh situasi atau keadaan saat ini, baik karena pandemi yang sedang terjadi beserta dampak-dampaknya, maupun oleh teror, kekerasan, dan bencana yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, kita juga harus jujur mengakui juga akan keraguan kita, baik dalam sikap to'ah dan jumawa kita, kesombongan dan arogansi kita, karena berbagai hal yang kita miliki, kemampuan yang kita punya, maupun karena kelemahan dan ketidakberdayaan kita, termasuk keputusasaan yang terjadi dalam hidup. Karena itu, kita perlu mohon ampun dan bersedia untuk memperbaiki diri lewat pertolongan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Selanjutnya, kita perlu untuk berani keluar dari ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan tersebut dengan bersedia menerima dan berbagi dengan sesama yang memiliki keraguan yang sama dengan kita. Kita bersama-sama berjuang keluar dari semuanya itu untuk meraih harapan akan masa depan yang lebih baik, sekalipun kita belum tahu wujud dan hasilnya. Karena kita percaya bahwa Allah Bapa kita sedang berkarya dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini melalui karya Sang Anak dan Roh-Nya yang hidup di dalam hidup kita. Bukankah itu bisa kita tafsirkan dari Yohanes 3 ayat 16 dan Wahyu 21 ayat 1-4 ketika Allah menjanjikan langit dan bumi yang baru. Oleh karena itu, sebagai Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda, kita perlu untuk menjadi murid Yesus yang sadar akan keraguan kita, siapapun kita. Lalu dalam keraguan itu, kita melayani orang-orang yang ragu juga untuk berbagi pengharapan dalam tindakan hospitalitas, kerendahan hatian, dan keramah tamahan, sikap empati dan bijaksana dalam mengambil berbagai keputusan, baik medis maupun organisatoris, dengan kesadaran bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan bersama dengan rekan kerja dan orang yang kita layani. Untuk itu, untuk mengakhiri ini, saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya bahwa di rumah sakit ini saya memiliki dokter yang bisa diajak berdiskusi dan bersedia mendengar pendapat orang lain sambil bersama-sama mengambil keputusan tindakan medis yang disadari dan diterima bersama. Sebuah sikap kerendahan hatian dan sekaligus empati. Hal ini sangat kontras dengan pengalaman saya bertemu seorang dokter jantung, seorang kardiolog, saat saya memimpin ibadah penghiburan kematian orang tuanya yang mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan bagi saya, yang mungkin dilatar belakangi oleh kekecewaan dan kemarahan akibat kematian orang yang dikasih. Ia mengatakan demikian, Pak Pendeta, sebenarnya siapa yang lebih menentukan kematian orang itu? Tuhan atau dokter jantung yang merawatnya? Kalau Tuhan, kenapa saya bisa memperpanjang hidup seseorang dengan tindakan medis yang saya lakukan? Bukankah itu berarti saya lebih menentukan kehidupan orang itu dibandingkan Tuhan? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan,
Silakan Bapak, Ibu, dan Saudari merenungkan dan menafsirkan serta membandingkan kedua sikap contoh ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kita dan kita dimampukan untuk bangkit dan bersaksi bagi nama-Nya. Amin. Kita memasuki saat ini, di tengah saat ini ada persembahan pujian yang diberikan kepada kita dari paduan suara Putri Sion yang berjudul Ku Bersyukur. Bersyukur
bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk dan kita akan bersama-sama sekarang menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di hari yang istimewa ini, ketika kami mengingat dan merayakan Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, dan hari ini pun kami yakin Roh Kudus yang sudah dicerahkan itu sudah hadir dan mencurahi setiap kami, hadir di tengah-tengah kami yang mendengarkan dan mengikuti ibadahnya. Biarlah Roh Kudus itu boleh memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan tugas panggilan kami, sekaligus bagi kami yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang bergumul, sedang menghadapi persoalan demi persoalan. Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan sokongan untuk melewati persoalan dan pergumulan ini. Engkau boleh berkarya lewat apa yang dijalani dalam perawatan di tempat ini sebagai proses yang menyembuhkan dan memulihkan, tetapi juga yang memberi pada kami gairah semangat, sehingga apapun yang terjadi di tempat ini, ketika kami sakit dan melayani orang sakit, ada gairah semangat yang menghidupi kami semua, sehingga mendorong kami boleh merayakan dan menikmati kehidupan dalam keterbatasan kami. Kami bersyukur karena Engkau hadir dalam setiap pergumulan dan mencukupkan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Kiranya Tuhan, di dalam kebersamaan kami sebagai sivitas Australia Rumah Sakit Bethesda, kami sungguh-sungguh boleh merasakan Tuhan yang hadir dalam hidup, Tuhan yang memperbaiki dan mengubah banyak hal, sehingga perjalanan hidup kami sebagai sebuah sivitas bersama, kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam kasih, di dalam pengampunan, di dalam hidup yang saling memulihkan di setiap keraguan-keraguan kami. Inilah Bapa, doa permohonan kami. Kami belum menyerahkan kehidupan kami di masa depan dalam rencana dan karya Tuhan, yang meskipun kami tak tahu apapun itu, tetapi kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah Bapa, doa kami, juga doa kami bagi bangsa kami. Kiranya bangsa itu yang boleh keluar dari berbagai kesulitan, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini, baik yang terkait dengan medis, tetapi juga dengan dampak ekonomis khususnya dalam hubungan relasi manusia juga. Kami mohon kiranya Tuhan memberi hikmat bagi para pemimpin dan setiap orang yang diberi tanggung jawab untuk terlibat dalam penanggulangan pandemi ini, sungguh-sungguh memikirkan dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh menyatukan doa syafaat ini dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya persembahan yang sudah atau yang akan kita berikan kepada Tuhan
adalah ungkapan syukur kita kepada-Nya dan merupakan tanggapan kita atas firman-Nya. Ayat Alkitab yang akan mendasari persembahan tersebut diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang bangkit dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Saksikanlah karyanya dalam hidupmu kepada dunia. Kami akan melakukannya dengan penuh syukur. Terpujilah kiranya nama Tuhan di dalam hidup kita, Kini dan selamanya. sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selamanya. Amin. Pandemi dengan segala akibatnya mampu mengetatkan hidup kita. Namun sebagai orang beriman, kita tetap dipanggil untuk terus berkarya dalam rangka menguatkan kita untuk hadir memberi semangat dan terus berkarya menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia. Semoga dengan karya bersama melalui bangkit dan bersaksilah, semangat dan keberanian dalam berkarya di tengah-tengah situasi saat ini tetap hadir dalam karya melayani kita di Rumah Sakit Bethesda. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sampai kita pada acara berikutnya, laporan Ketua Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021 Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, Dr. Yohana Pujidia Utami, MPH. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Bethesda, yang kami hormati Bapak Ketua SPD MKK, dan yang kami hormati Bapak Pendeta Binaya, yang kami kasihi segenap sivitas hospitalia Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yang kami banggakan segenap panitia Paskah dan Pentakosta dan semua yang terlibat dalam rangkaian kegiatan Paskah Pentakosta ini, juga Pak Saudara Putri Sion. Shalom. Perkenankan kami menyampaikan rangkaian kegiatan Paskah dan Pentakosta Rumah Sakit Bethesda tahun 2021 yang sudah terlaksana. Yang pertama, lomba CTA online yang sudah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 jam 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang juara 1, 2, dan 3 lomba CTA online. Terima kasih kepada semua gugus tugas yang telah berpartisipasi dalam CTA online. Semoga semangat dan keceriaan yang timbul dapat terus mewarnai hari-hari pelayanan kita di Rumah Sakit Bethesda ini. Yang kedua, renungan Prapaskah telah terlaksana pada tanggal 29 sampai 31 Maret 2021 di gugus tugas masing-masing. Dan persembahan yang terkumpul sebagian telah disumbangkan melalui jejaring klasis untuk membantu saudara-saudara kita di NTT yang terdampak siklon Seroja. Sebagian lagi untuk aksi sosial kepada masyarakat di Kelurahan Klitren dalam bentuk pemberian tempat sampah dan video edukasi untuk pengelolaan limbah APD dalam masa pandemi. Semua ini sebagai bentuk kebersamaan Rumah Sakit Bethesda dengan jejaring dan masyarakat, agar semakin mempererat ikatan batin dan rasa sepenanggungan. Dan yang berikutnya adalah ibadah Paskah streaming telah ditayangkan pada 6 April 2021 dengan berbagai dinamika yang ada, dan ibadah Pentakosta streaming ini ditayangkan pada 24 Mei 2021. Hari Pentakosta adalah peringatan yang penting dalam iman Kristen, karena Roh Kudus turun dan berdiam di dalam kita. Umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa salib yang telah kita peringati dalam perayaan Paskah. Roh Kuduslah yang memberikan kita keberanian dan kemampuan untuk bangkit dan bersaksi melalui sikap, perkataan, dan perbuatan sehari-hari dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan telah menempatkan kita. Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran seturut firman Tuhan. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita bersyukur dan mewujudkan rasa syukur itu melalui apapun yang kita punya demi kemuliaan Allah. Dalam masa pandemi COVID yang masih kita lalui bersama ini, kiranya kita terus diingatkan dan disemangati oleh kehadiran Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita saling menyemangati dan menjaga satu sama lain melalui doa, daya, dan upaya yang kita kerjakan dengan sepenuh hati dan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan ini tidaklah sia-sia jika kita bersekutu dengan Allah. Akhir kata, jika segenap rangkaian acara ibadah Pentakosta ini dapat terselenggara dengan baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, itu dari pihak kami sebagai manusia yang tidak sempurna di dunia. Oleh karena itu, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kami di dalam persiapan dan penyelenggaraan acara ibadah Pentakosta ini. Kiranya nama Tuhan Allah kita semakin dipermuliakan. Selamat dari Pentakosta, selamat menjadi saksi Kristus. Shalom. Sambutan Direktur Rumah Sakit Bethesda, Dr. Purwadi Suyono, spesialis penyakit dalam, MPH. Seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Bethesda yang
saya hormati dan kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya mengucapkan selamat merayakan Pentakosta. Semoga kita semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kasih. Kita tahu bahwa melalui Pentakosta ini Tuhan sudah turunkan, Tuhan sudah curahkan Roh Kudus dan ada hadir dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Ini merupakan satu wujud penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Diharapkan juga bahwa dengan Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita mampu untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Pada saat ini kita masih dalam masa pandemi. Yakinlah bahwa dengan Roh Kudus selalu menyertai kita, maka kita pasti akan dimampukan untuk melewati masa pandemi ini selamat, baik, dan ke depan kita tetap bisa menjalankan panggilan pelayanan kita melalui Rumah Sakit Bethesda Tercinta. Saya berharap bahwa melalui perayaan Pentakosta ini kita terus semangat, semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi para customer kita, para pelanggan kita, untuk bisa melayani dengan lebih sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Rumah Sakit Bethesda ke depan juga semakin bisa dirasakan pelayanannya dan semakin menjadi berkat. Semoga melalui Pentakosta ini kita boleh terus berkeyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Pentakosta. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dalam rangka Paskah Pentakosta tahun ini, Rumah Sakit Bethesda juga telah mengadakan lomba cerdas tangkas Alkitab antar bagian secara online untuk pertama kalinya dan telah terselenggara pada Sabtu 27 Maret 2021 dengan pemenang sebagai berikut, yang pada kesempatan ini juga akan diserahkan nanti hadiah untuk ketiga pemenang. Pada kesempatan yang berbahagia ini diserahkan juga piala bergilir dan hadiah kepada masing-masing pemenang. Juara ketiga, Ruang Ninju Pinju. Juara kedua, instalasi farmasi Rumah Sakit Bethesda. Juara pertama, instalasi rehabilitasi medik. Kiranya Allah Bapa yang kita kenal melalui Yesus Kristus dalam karya Roh Kudus memampukan kita. Akhirnya, terimalah kembali salam kasih dan salam sehat dari segenap sivitas hospitalia Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.